Filem The Meg menceritakan aksi penyelamatan sekelompok orang yang terperangkap di dasar laut. Dalam filem tersebut dikisahkan sebuah kapal selam diserang oleh makhluk besar yang sebelumnya dianggap telah punah, iaitu Megalodon. Filem ini diperankan oleh Jason Statham sebagai Jonas Taylor, Lee Bingbing sebagai Su Ying, Cliff Curtis sebagai James, Winston sebagai Dr. Zeng, serta masih banyak lagi pemerannya. Filem ini mengisahkan aksi sebuah tim yang memiliki misi untuk menyelam palung Laut Mariana yang dikenal sebagai titik terdalam bumi yang kedalamannya tidak diketahui manusia. Tim riset yang menggunakan sebuah kapal selam berhasil menembus termoklin palung Mariana dan menemukan dunia bawah laut yang selama ini tidak pernah terpublikasi. Namun di perjalanannya mereka diserang oleh makhluk misterius yang awalnya tidak diketahui wujudnya. Hal ini membuat mesin kapal selam rusak dan tim riset terjebak di dasar sehingga tidak bisa kembali ke permukaan. Seperti apa kelanjutan filmnya? Langsung saja simak videonya. Di awal cuplikan kita diperlihatkan misi sebuah penyelamatan di dasar laut Filipina. Jonas yang diperankan oleh Jason Statham, ia bersama beberapa krunya yang khusus dikirim untuk menyelamatkan kapal selam yang terjebak di dasar laut. Dalam misi penyelamatan itu, Jonas terlihat sadar kalau kapal selam tersebut seperti diserang oleh sesuatu yang mengerikan. Mereka pun bergegas pergi sebelum kapal selam tersebut meledak. Setelah berhasil menyelamatkan beberapa kru kapal tersebut, ternyata masih ada beberapa kru kapal yang terjebak. Ia pun harus mengambil keputusan yang berat, karena jika ia kembali ke kapal selam untuk menyelamatkan krunya yang tertinggal, mereka semua akan mati meledak tanpa tersisa. Jonas pun pergi dan kapal selam tersebut meledak tanpa tersisa. What have you done? 5 tahun kemudian, kita langsung dibawa ke sebuah stasiun penelitian yang berada di atas laut dekat Palung Mariana dan 200 km dari pantai Cina. Di sana ada Tuan Morris yang baru saja sampai di stasiun tersebut. Ia juga merupakan orang yang mendanai stasiun penelitian di sana. Kedatangan Morris langsung disambut oleh Dr. Zeng yang memimpin stasiun itu. Get that thing away from me. What are you doing? Di sana juga ada putrinya yang juga seorang ilmuwan kelautan. Ia bernama Su Ying. Su Ying ini ternyata sudah mempunyai seorang putri kecil bernama Mei Ying. Kemudian, Dr. Zeng langsung mengajak Tuan Morris ke lantai bawah. Morris terkejut dengan kecanggihan dan kemewahan dari stasiun itu. Selanjutnya, Morris langsung diajak masuk ke ruang kendali dari stasiun. Dr. Zeng langsung memperkenalkan beberapa anak buahnya pada Morris, seperti Jack yang merupakan perancang kapal selam, Dr. Heller yang merupakan petugas medis. Kemudian ada DJ, seorang pilot jarak jauh, dan yang terakhir Meg yang merupakan kepala stasiun itu. Di saat yang sama, ternyata mereka sedang melakukan penyelaman di dasar laut Mariana. Dalam misi itu, mereka mengirim 3 kru untuk melakukan penyelaman yang dipimpin oleh Lori Taylor. Meg kemudian menjelaskan pada Morris bahwa sebenarnya dasar dari Palung Mariana bukanlah tanah atau bebatuan, tetapi sebenarnya dasar dari palung tersebut seperti awan yang membeku, mirip seperti lapisan yang keras. Mereka pun yakin di balik lapisan tersebut ada kehidupan yang lebih menantang. Dalam misi kali ini, mereka mengirim kapal Origin dan 3 kru untuk memastikan apakah dugaan mereka benar. Namun, jika salah, maka uang investasi Morris akan hangus seketika.
Kemudian, di sisi lain, 3 kru kapal selam yang hampir mendekati batas bawah laut. Mereka akhirnya berhasil melewati batas itu. Misi mereka pun berhasil dan dugaan mereka selama ini benar tentang lapisan yang berada di bawah laut Mariana. 3 kru itu kemudian menyebarkan lampu-lampu untuk melihat keindahan di dasar laut Mariana. Morris, Meg dan Dr. Zeng serta semua awak yang berada di stasiun pun ikut senang ketika melihat keindahan dasar laut terdalam di bumi. Namun tiba-tiba radar mereka mendeteksi sesuatu yang datang ke arah kapal selam. Sesuatu yang besar dan menabrak kapal mereka. Ketiga kru itu pun panik. Meg dan semua yang berada di stasiun juga heran. Terlihat beberapa kali kapal selam itu ditabrak hingga akhirnya koneksi mereka putus. Meg dan serta anak buahnya langsung membuat rapat. Misi mereka adalah untuk menyelamatkan 3 kru kapal yang berada di kedalaman 11.000 km. Menurut si Meg, hanya ada satu orang yang bisa melakukan hal tersebut. Ia adalah Jonas. Dr. Heller pun langsung membantah si Meg agar jangan meminta bantuan si Jonas. Menurut Dr. Heller, Jonas orang gila yang tega meninggalkan kru lainnya di dasar laut dan menganggap ada monster yang menabrak kapal mereka. Karena ketika dalam misi penyelamatan 5 tahun yang lalu, Dr. Heller sendiri juga berada di sana. Makanya ia tahu si Jonas ini seperti apa. Meg pun bersikeras tetap menyewa si Jonas. Dr. Heller dan Meg mereka pun berdebat. Namun Dr. Zeng ikut setuju dengan si Meg dan langsung menyiapkan helikopter untuk menjemput Jonas di Thailand. Kemudian cerita pun berpindah ke Thailand. Terlihat Jonas yang sedang menikmati suasana di pinggiran sungai. Ia pun ketika sampai di rumah sadar akan kedatangan teman lamanya bernama si Meg. Jonas langsung berpelukan karena mereka lama tidak bertemu. Meg juga memperkenalkan Dr. Zeng pada Jonas. Kemudian sambil menikmati minumannya, Meg langsung ke intinya dan meminta tolong pada Jonas agar mau membantunya ke dalam dasar laut Mariana. Jonas sempat menolaknya karena ia merasa hal itu sudah lama tidak ia lakukan. Kemudian Meg menunjukkan sebuah rekaman kru kapalnya yang berisi meminta tolong dan mengatakan kalau mereka sedang diserang oleh sesuatu. Meg juga mengatakan kalau orang yang ada di dalam rekaman itu adalah mantan istrinya yang bernama Laurie yang sedang melakukan penyelaman di dasar laut Palung Mariana. Dr. Zeng juga mengatakan mungkin itu makhluk yang sama yang dulu pernah menyerang kapal selam saat Jonas melakukan aksi penyelamatan. Jonas pun akhirnya ikut dalam aksi penyelamatan itu. Di sisi lain, di dasar laut Mariana, kapal selam yang dipimpin oleh Laurie. Walaupun kapalnya dalam keadaan rusak, mereka terus mencoba menghidupkan mesin penghangat agar tubuh mereka tidak mati kedinginan. Cahaya di dalam kapal juga terlihat bisa dihidupkan kembali. Namun, karena lampu kapal selam telah dihidupkan kembali, hal itu menarik perhatian makhluk besar dari luar, dan kapal mereka pun seperti ditabrak oleh sesuatu yang mengerikan. Hidupnya kapal selam mereka ternyata sinyalnya sampai ke permukaan di stasiun. Su Ying yang mengetahui mereka masih hidup dan sekarat, ia sendiri mencoba pergi ke Palung Mariana untuk menyelamatkan mereka. Tidak lama kemudian Meg Dr. Zeng tiba di stasiun dan membawa seorang penyelamat bernama Jonas. Kru lain bernama Jack langsung memberitahu pada Dr. Zeng bahawa putrinya telah menyelam untuk menyelamatkan Laurie dan kru lainnya. Dr. Zeng kemudian bergegas membawa Jonas untuk memeriksa kesehatan pada Dr. Heller sebelum ia menyelam.
Di sini, Dr. Heller dan Jonas mereka sedikit berbicara dan sepertinya Jonas masih dendam pada Dr. Heller. Karena 5 tahun yang lalu, Jonas pernah mengatakan pada Dr. Heller bahwa ada makhluk yang menyerang kapal selam sampai kapal itu hancur. Dr. Heller tidak percaya dengan perkataan Jonas dan menganggap Jonas gila. Padahal saat itu Dr. Heller juga salah satu orang yang diselamatkan oleh Jonas. Setelah berdebat dengan Dr. Heller, Jonas pun langsung pergi ke kapal selam miliknya. Jonas pun langsung menyelam dengan kapalnya. Di dasar Laut Mariana, Su Ying yang sampai duluan ia mencoba menarik kapal selam lori dengan kapalnya. Namun tiba-tiba cumi-cumi besar melilit kapal Su Ying dan ia kehilangan kendali kapalnya yang sudah macet. Meg dan semua kru yang berada di stasiun kaget melihat cumi-cumi besar melilit kapal Su Ying. Namun tiba-tiba makhluk lain memakan cumi-cumi itu. Ternyata makhluk itu adalah hiu yang panjangnya 25 meter. Jonas yang di kapalnya mendengar ucapan Su Ying. Ia langsung menyebutkan kalau itu adalah Megalodon. Jonas senang, ternyata dugaannya selama ini benar tentang makhluk yang menyerang kapal lain pada 5 tahun yang lalu. Dr. Zeng serta semua yang berada di stasiun kaget, ternyata makhluk itu masih hidup. Kemudian Jonas yang sudah tiba di sana, ia juga menyuruh Su Ying untuk mematikan cahaya lampu karena Megalodon akan tertarik pada cahaya dan langsung akan menyerangnya. Karena kapal Su Ying macet dan tidak berfungsi, ia hampir ditabrak oleh Megalodon. Namun Jonas langsung menembakkan lampu ke sisi lain agar Megalodon tidak menyerang Su Ying. Kemudian Jonas juga menyuruh Su Ying naik ke permukaan. Dan soal penyelamatan kru yang terjebak itu biar menjadi urusannya sendiri. Penyelamatan pun dimulai. Jonas berhasil menyelamatkan mantan istrinya Lori serta satu kru lainnya. Namun karena Megalodon datang terlalu cepat, salah satu kru mereka terjebak dan mati ditabrak oleh Megalodon. Jonas berhasil menyelamatkan 2 kru walaupun satunya mati. Mereka pun tiba di permukaan stasiun. Setelah itu mereka langsung berkumpul dan berbicara tentang makhluk yang menyerang mereka yaitu Megalodon. Sedang sibuk meeting di ruangan tersebut, anak dari Su Ying yaitu Mei Ying, ia sedang bermain-main dengan bola kecil miliknya. Tiba-tiba ia berteriak dan melihat hiu Megalodon sedang mengintainya. Suara Mei Ying langsung terdengar oleh ibunya dan semua kru yang berada di sana. Mereka langsung bergegas pergi untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Setelah menemukan Mei Ying yang sedang ketakutan, Jonas dan Meg langsung dikejutkan dengan kemunculan Megalodon di depan mata mereka. Setelah itu mereka langsung mencari tahu bagaimana bisa hiu Megalodon ada di permukaan. Padahal sebelumnya hiu tersebut berada di bawah dasar Mariana. Ternyata hiu itu mengikuti mereka untuk naik ke daratan dan menabrak lapisan termoklin untuk bisa melewati batasnya. Namun tiba-tiba suara darurat terdeteksi di komputer mereka. Jonas menduga itu kapal nelayan yang dihancurkan oleh Megalodon. Mereka langsung bergegas pergi untuk mengecek kepastiannya. Namun benar saja, setelah sampai di sana, mereka melihat 3 kapal hancur dan beberapa tangan manusia terlihat berserakan di sana. Megalodon pun masih ada di sekitar area tersebut. Mereka pun berencana menangkap hiu besar itu serta menembaki alat pelacak di tubuhnya. Karena jarak yang diperlukan untuk menembaki hiu tersebut harus dekat, seseorang di antara mereka harus berenang dan mendekati hiu itu.
Karena tidak ada yang mau, Jonas pun menyarankan agar dirinya saja yang menembaki hiu Megalodon dengan cara berenang di dekatnya. Setelah hampir mendekati hiu dan berhasil menembaki alat pelacak di tubuhnya, ternyata hiu Megalodon menyadari ada Jonas di dekatnya. Jonas pun dikejar oleh hiu dan hampir dimakan olehnya. Namun, ia masih selamat sampai ditarik ke atas kapal. Kemudian setelah itu mereka mencoba membius hiunya dengan cara menembaki Su Ying yang akan turun ke air dan masuk ke dalam penghalang hiu. Setelah menunggu beberapa saat, mereka mendeteksi hiu yang datang ke arah Su Ying dan ia langsung menembakinya dengan bius. Namun Su Ying sempat ditelan oleh hiu, bahkan penghalang pun ikut ditelan dan diderek ke dasar laut. Jonas langsung turun tangan dan membantu Su Ying untuk bisa keluar dari penghalang yang ditelan oleh Megalodon itu. Jonas pun berhasil membawa Su Ying ke permukaan walau dalam keadaan pingsan, dan hiu tersebut akhirnya ditangkap. Setelah berhasil membius hiu Megalodon dan mengangkatnya dengan penali kapal, tiba-tiba hiu lain datang yang lebih besar dan memakan hiu yang telah mereka tangkap. Semua terkejut, ternyata hiu yang lebih besar itu juga Megalodon, dan yang mereka tangkap ukurannya lebih kecil. Kapal pun terbalik dan mereka semua terjatuh ke air. Hiu itu kemudian langsung mengincar Dr. Heller dan memakannya. Di sini, dua kru mereka mati dimakan oleh hiu Megalodon. Kemudian mereka yang selamat langsung pulang dengan kapal kecil yang tersisa. Dalam perjalanan pula, mereka juga masih dikejar oleh hiu besar tersebut. Morris yang kemudian menghubungi anak buahnya datang dengan helikopter. Mereka langsung menembaki alat pelacak di tubuh hiu itu serta menembakinya dengan peluru agar tidak lagi mengejar mereka yang ada di air. Di sini, Dr. Zeng juga meninggal akibat terluka di bagian perutnya. Su Ying yang sedih atas kematian ayahnya, ia tidak bisa menahan air matanya. Setelah tiba di stasiun dan beristirahat di sana, Morris yang kemudian berangkat dengan helikopternya, ia pergi untuk mengejar hiu Megalodon yang telah dipasang alat pelacak oleh anak buahnya. Namun, ketika anak buahnya berhasil mengebom hiu tersebut, dan ia pikir itu benar-benar hiu Megalodon yang berhasil dibunuh, tapi sayangnya itu hanyalah ikan paus besar. Namun tiba-tiba Megalodon datang dan memakan paus serta Morris yang berdiri di atasnya. Pagi pun tiba, kita langsung dialihkan ke suasana liburan di pinggir pantai Thailand. Ratusan orang sedang asyik bermain air di pinggir pantai tersebut. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan hiu besar Megalodon. Semua orang panik dan langsung berlarian ke daratan. Namun terlihat hiu itu berhasil memakan beberapa orang di pantai tersebut. Jonas dan beberapa orang lainnya yang mengetahui kalau Megalodon berada di pantai Thailand, mereka langsung membuat suara tiruan untuk memanggil hiu tersebut agar datang ke arah mereka. Jonas dan Su Ying langsung turun ke air untuk menunggu kedatangan hiu tersebut. Benar saja, Megalodon langsung datang dan mengejar mereka. Di sini, aksi kejar-kejaran berlangsung sengit dan Jonas beberapa kali hampir dimakan oleh hiu tersebut. Di atas udara, 3 helikopter datang. Ternyata itu adalah orang-orang dari Thailand yang ingin merekam hiu tersebut. Namun 2 helikopter saling bertabrakan dan terjatuh ke kapal yang berada di air. Meg serta beberapa orang temannya langsung terjun ke air sebelum kapal tersebut meledak hancur. Di dalam air, Jonas yang kehabisan ide untuk membunuh hiu Megalodon. Ia pun mencoba melukai perut hiu tersebut dengan serip kapal miliknya.
Rencananya berhasil dan hiu itu terluka hingga mengeluarkan darah. Belum juga mati, hiu tersebut masih sempat memakan kapal milik Jonas. Jonas yang langsung keluar dan menusuk mata Megalodon sampai benar-benar membuat hiu tersebut buta. Namun tiba-tiba hiu lain datang dan memangsa Megalodon. Karena mencium bau darah, Megalodon pun langsung diserang oleh kawanan hiu kecil. Su Ying pun datang dan langsung menyelamatkan Jonas. Terlihat mereka berhasil selamat dan menaiki kapal pesiar yang ada di sana. Dan cerita pun selesai. To our friends. Oh, here's to being alive. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa nonton video lainnya dan jangan lupa subscribe. Cukup sekian dan terima kasih.